Ayub mencari dan mendapatkan Allah Bapa, bukan hadiahnya. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Ada satu kisah yang melampaui waktu, melampaui agama, melampaui logika manusia, kisah seorang manusia bernama Ayub. Ia bukan nabi yang berteriak di padang gurun. Ia bukan raja yang memimpin ribuan prajurit. Ia hanya seorang manusia biasa yang kaya, baik, dan taat. Tapi justru karena ketaatannya, Allah Bapa mempercayakan kepadanya ujian terbesar dalam sejarah manusia. Ayub kehilangan semuanya, harta, anak, kesehatan, harga diri, bahkan kepercayaan dari istri dan sahabatnya. Dunia menganggapnya gagal, langit seolah diam, tapi di tengah sunyi, Ayub tidak berhenti mencari satu hal yang paling penting, pribadi Allah Bapa itu sendiri. 1. Penderitaan yang tidak salah, tapi dipilih. Ayub bukan dihukum, ia dipilih. Banyak orang berpikir bahwa penderitaan adalah tanda murka Tuhan. Padahal, bagi mereka yang dikasihi, penderitaan justru tanda kepercayaan surgawi. Allah Bapa melihat hati Ayub, dan ia tahu bahwa iman Ayub tidak berdiri di atas hadiah, tetapi di atas hubungan. Inilah perbedaan besar antara iman yang mencari berkat dan iman yang mencari Bapa. Yang pertama mudah gugur, yang kedua tidak bisa dihancurkan, karena akar imannya tumbuh dalam kasih, bukan dalam hasil. 2. Saat segalanya hilang, hanya Allah yang tersisa. Ketika Ayub duduk di abu, tubuhnya penuh borok, hartanya lenyap, dan anak-anaknya mati, dunia berpaling. Namun justru di titik paling gelap itulah cahaya Allah Bapa mulai tampak. Karena hanya dalam kehilangan total, manusia bisa menemukan Tuhan secara utuh. Kita, bangsa Indonesia, perlu belajar dari titik ini. Selama ini kita berdoa agar diberi rezeki, diberi damai, diberi kesuksesan. Tapi jarang sekali kita berdoa agar diberi perjumpaan pribadi dengan Allah Bapa. Ayub mengajarkan bahwa perjumpaan itu tidak datang di istana, tetapi di debu penderitaan. 3. Indonesia dalam ujian Ayub. Negeri ini sedang seperti Ayub. Kita kehilangan keadilan, kehilangan arah, kehilangan kepercayaan. Korupsi merajalela, pejabat mempermainkan hukum, dan rakyat kecil seolah tidak punya suara. Allah Bapa sedang memanggil kita semua untuk berhenti mencari hadiahnya dan mulai mencari wajahnya. Bangsa ini sedang diuji untuk tahu, apakah kita mencintai Tuhan karena berkat, atau karena pribadinya. Apakah kita menyebut namanya hanya di waktu pesta, atau juga di waktu abu menutupi wajah kita. Kalau Ayub bisa bertahan tanpa tahu alasan penderitaannya, maka Indonesia pun bisa bertahan dan menang, bila kita mencari Allah Bapa, bukan hasil doa kita. 4. Akhir yang tidak sekadar kembali kaya. Banyak orang membaca akhir kitab Ayub dan bersorak karena ia